Selamat malam. Puji dan syukur kita senantiasa tetap panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kembali bertemu walaupun dalam suasana masih tetap online. Tapi saya yakin dan percaya kita semua punya kerinduan untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan kita. Kita ingin menjalin komunikasi dengan Tuhan kita. Karena kita tahu kita punya seorang Papa yang kita sebut sebagai Papa adalah Allah Tuhan kita yang diperkenalkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dialah Allah yang sungguh baik. Dia Bapa yang sungguh baik. Kasih-Nya sungguh melimpah dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu, kita malam hari ini kita datang ke hadirat-Nya. Kita mempersiapkan diri kita. Kita datang kepadanya. Kita ingin bersyukur kepadanya atas semua pertolongan, semua berkat, semua rahmat yang telah diberikannya sepanjang hidup kita. Kita akan memuji Tuhan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Selalu
Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, marilah kita mengambil waktu sejenak. Kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan juga mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita sama-sama buka suara, kita masuk dalam hadirat-Nya dalam doa. Ya Bapa yang di surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik ya Bapa. Kasih-Mu sungguh begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Kami begitu melimpah berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat-Mu dari hari demi hari yang selalu Engkau curahkan kepada kami, yang Kau sediakan bagi kami ya Bapa. Kami bisa melihat itu semuanya ya Bapa. Kami bersyukur untuk hal ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga untuk kesehatan, untuk pemulihan yang Kau berikan kepada kami, untuk penyertaan-Mu yang selalu Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang maha baik. Kami sangat rindu ya Bapa. Kami boleh datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Izinkanlah kami ya Bapa. Kami adalah manusia yang berdosa. Terkadang banyak hal yang kami lakukan kami tidak menyadarinya Bapa. Tapi hal-hal yang kami lakukan terkadang itu juga melukai hati-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini Bapa, kami rindu ya Bapa. Kami datang dengan segala kelelaan hati dan ketulusan hati kami. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Kami mohon Engkau boleh memaafkan kami, sehingga berkat-Mu tidak tertutup bagi kami. Kami rindu ya Bapa. Janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu. Janganlah Engkau menutup telinga-Mu ya Bapa. Tapi ya Bapa, kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami, baik yang kami sengaja perbuat ataupun yang tidak sengaja kami perbuat ya Bapa. Kami tahu kami selalu senantiasa lemah dan kami sering bisa jatuh. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau selalu menopang kami. Engkau memberikan kami kekuatan dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau selalu meneguhkan kami kembali ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau sungguh Allah yang penuh dengan kasih. Sekali lagi ya Bapa, kami rindu ya Bapa. Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh mengampuni kami. Dan kami mohon Engkau sekali lagi ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu daripada kami, tapi Engkau boleh senantiasa mendengarkan kami. Engkau boleh senantiasa selalu dekat kepada kami ya Bapa. Kami rindu ini semuanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang luar biasa Tuhan kita. Kita hanya punya satu Tuhan yang selalu melindungi kita, yang selalu menyertai kita. Kita rindu tangan Tuhan boleh selalu memegang kita dan menuntun kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Walaupun pada saat-saat akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat begitu banyak wabah, pandemi yang merajalela di seluruh dunia. Banyak orang khawatir dalam kehidupan ini, saudara-saudari sekalian. Kita lihat bagaimana keadaan bangsa kita juga sama. Kita juga khawatir akan hal ini. Pemerintah kita juga
dalam saat ini banyak orang kebingungan apa yang harus dilakukan. Memasuki masa kenormalan yang baru, dalam kehidupan yang tidak bisa seperti dahulu kala. Banyak di antara kita yang agak kebingungan menyesuaikan diri. Kita banyak yang khawatir. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu akan menuntun kita, akan memberikan kita langkah yang kuat, langkah yang tetap bila kita bergandengan tangan berjalan dengannya. Kan you. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan, terkadang kita bisa takut dan terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus melangkah, kita juga bingung. Terkadang juga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi hari ini lagu ini bisa menguatkan kita. Tuhan akan menggandeng tangan kita. Dia akan meneguhkan langkah kita. Dan dia juga akan melayakkan bahwa kita akan sanggup keluar dari pergumulan kita. Pada saat kita datang ke hadapannya, pada saat kita memohon dan berseru kepadanya, maka Tuhan akan menjawab, "Mari, masuklah anakku, engkau ada di bawah bimbinganku, engkau ada dalam lindunganku." Tuhan kita Tuhan yang setia.
Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan untuk bangsa kita. Kita doakan kiranya masa pandemi ini yang melanda negara kita, bahkan seluruh dunia, boleh cepat berlalu. Kiranya perkembangan para ahli kedokteran yang untuk menemukan vaksin ini boleh semakin dikembangkan dan semakin berhasil fase demi fase yang ada, sehingga dengan obat-obatan yang ditemukan nantinya itu boleh menyembuhkan, boleh melindungi kita semuanya. Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kita mohon campur tangan Tuhan. Kita doakan juga untuk setiap kita yang punya pergumulan dalam masalah ini. Terutama kita ingin doakan pemimpin negara kita, Bapak Presiden Jokowi, dan beserta seluruh kabinet kerjanya, dan seluruh orang yang mengambil bagian dalam mengatasi masalah ini. Mereka boleh diberikan hikmat, mereka boleh ditambahkan kepintaran untuk menemukan cara-cara bagaimana menangani masalah ini, sehingga kita boleh keluar dari permasalahan yang hampir dikatakan sudah berjalan hampir setengah tahun ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua, seluruh aparat pemerintahan yang sudah diberikan tugas untuk menangani masalah ini, boleh bekerja dengan lebih sungguh lagi, boleh bekerja dengan penuh dengan disiplin, dan mereka boleh taat pada setiap protokol yang ada. Jauhkan dari segala cobaan, jauhkan dari segala hal-hal yang bisa membuat mereka melakukan langkah-langkah yang salah yang merugikan masyarakat banyak. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian untuk bangsa negara kita dan mengenai masalah pandemi ini. Ya Bapa yang di surga, hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami tahu Engkau Bapa yang setia yang tidak akan meninggalkan kami. Melalui pujian yang baru kami panjatkan ya Bapa, kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau selalu memegang tangan kami pada saat kami takut bagaimana harus melangkah, pada saat kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, pada saat kami merasa tidak bisa mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami merasa kebingungan bagaimana kami harus melewati masa-masa yang sulit ini, bagaimana kami harus menghadapi persoalan demi persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau tidak tinggal diam. Engkau selalu menggandengkan kami. Engkau selalu memelihara kami ya Bapa. Pada saatnya Bapa, kami ingin doakan untuk pemimpin bangsa kami ini ya Bapa. Dari Presiden Jokowi sampai seluruh kabinet kerja dan seluruh aparat pemerintahan yang terlibat di dalam hal untuk mengatasi pandemi ini ya Bapa. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka, berikan mereka hikmat dan bijaksana ya Bapa, dan berikan mereka ketulusan hati, keikhlasan hati, ketaatan untuk menjalankan ini semuanya, untuk melaksanakan seluruh perintah yang ada dari Bapak Presiden Jokowi, arahannya ya Bapa, sehingga semua boleh berjalan sedemikian rupa dan itu boleh membawa berkat bagi seluruh bangsa yang ada, sehingga kami seluruh bangsa yang ada juga ya Bapa, seluruh masyarakat yang ada dalam bangsa ini, kiranya Engkau juga campur tangan Bapa, berikan kami semuanya kerendahan hati untuk taat kepada disiplin protokol-protokol kesehatan yang sudah diimbau, bagaimana kami harus menjalankannya, sehingga kami boleh membantu pemerintah kami untuk mencegah supaya penyebaran virus corona ini boleh terputus mata rantainya. Ya Bapak ini surga, kami rindu ya Bapak. Kami juga ingin mendoakan seluruh aparat pemerintahan yang bekerja keras, mereka yang sudah berhari-hari berbulan-bulan untuk bekerja mengatasi permasalahan ini, para ahli, para dokter yang mengatasi penyakit ini ya Bapa. Engkau juga campur tangan, Engkau menyertai mereka, berkati keluarga mereka, kesehatan mereka ya Bapa. Engkau juga campur tangan, Engkau boleh memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi, melaksanakan tugas-tugas sehari-hari mereka dan merawat pasien yang ada, maupun langkah-langkah yang akan diambil ke depan untuk mencegah penyebaran penyakit ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, kami tahu ini bukan hal yang gampang, sangat kompleks. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Seluruh hal yang ada terjadi tanpa terlepas daripada sepengetahuan-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, pada saat kami seluruhnya, kami
Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Pada saat kami menyerahkan diri kami secara total, kami datang, kami berseru kepadamu, Engkau akan mendengar. Ya Bapa yang di surga, sekali lagi ya Bapa, Roh-Mu yang kudus boleh menggerakkan setiap hati kami yang ada ya Bapa. Boleh sadarkan kembali kami semuanya ya Bapa. Kami boleh melihat, kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami boleh mengakui dosa kami. Dengarkanlah kami Bapa, jangan Engkau memalingkan wajah-Mu kepada kami ya Bapa. Tapi Engkau pada saat kami berseru kepadamu, Engkau boleh mendengarkannya. Berkatilah pemerintahan kami ini ya Bapa. Berkatilah semua para ahli yang sudah berusaha keras untuk menemukan vaksin. Kiranya vaksin yang ditemukan, yang segera ditemukan dalam masa tahap uji coba fase 3 ini, semua itu boleh membawa keberhasilan dan boleh mencegah penyebaran daripada virus ini. Sehingga nantinya ya Bapa, kami boleh kembali menjalani kehidupan beraktivitas normal seperti biasanya. Kami boleh kembali bersosialisasi satu dengan lainnya dengan keadaan yang normal. Ya Bapa yang di surga, kami rindu itu semuanya ya Bapa. Kami panjatkan dalam tangan Engkau yang campur tangan, Engkau yang bimbing. Ya Bapa, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga atas kasih-Mu. Amin. Kan wae Chúa jadi mai lý quy hoa这条路我过爱行我是要你来作伴看我的手我的主啊这里卖离开我有时我会惊有时不知安怎行有时看那听不到你的声看我的手这里甲我作伴哦我脚步有稳有定行到你的门前听到你的声甲我看接来我的行看我的手这里甲我作伴哦我的脚步有稳有定行到你的门前听到你的声甲我讲接来我的行行到你门前行到你的门前听到你的声甲我讲接来我的行Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak terasa sudah hampir 5 bulan kita tidak bertemu secara langsung. Waktu berlalu dengan cepat sekali. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya yakin selama masa pandemi ini, waktu berkumpul kita bersama keluarga, kita gunakan untuk family bonding, untuk mempererat relasi kita di dalam keluarga. Sebelum memulai PA kita malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini dapat bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami mau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh di dalam hati kami. Layakkanlah hamba-Mu yang tidak layak ini untuk menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
Tema PA kita malam ini adalah damai sejahtera yang tidak tergoncangkan. Nas firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya akan bacakan Yohanes pasal 16 ayat 33. Semua ini aku katakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera. Di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara terkasih, di dalam Injil ada beberapa bagian atau blok pengajaran Yesus yang amat penting. Yang pertama adalah khotbah di bukit yang terdapat di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Khotbah ini diberikan Yesus di awal pelayanannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan gambaran atau potret dari seorang Kristen. 3 tahun kemudian, Yesus meninggalkan bagi kita sebuah teladan, di mana Yesus sendiri menghidupi setiap kalimat dari khotbah di bukit. Kemudian ada satu lagi blok percakapan dan pengajaran Yesus yang sangat penting yang disampaikan Yesus di akhir masa pelayanannya di bumi sebelum dia disalibkan, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16. Dalam Yohanes pasal 14 sampai 16 ini, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memasuki suatu fasa baru dalam pelayanan. Peran Yesus selama ini di dunia akan diambil alih oleh Roh Kudus. Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Ini adalah sebuah perubahan besar yang memerlukan persiapan hati yang matang. Murid-murid perlu diberitahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi setelah Yesus pergi, sehingga mereka tidak tergoncang nantinya. Jadi setiap perkataan Yesus dalam Yohanes 14 sampai 16 tujuannya adalah untuk mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa peralihan yang besar. Nas firman Tuhan malam ini merupakan ayat kesimpulan dari pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ayat ini dibuka dengan kalimat, semua ini aku katakan kepadamu. Jadi kesimpulan dari seluruh percakapan Yesus di Yohanes 14 sampai 16 adalah, supaya di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera. Di dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Tujuan dari seluruh percakapan Yesus dalam Yohanes 14 sampai 16 adalah supaya kita bisa memiliki damai sejahtera. Setelah menyampaikan pesan ini, Yesus berdoa untuk murid-muridnya dengan doa yang sangat terkenal itu. Kemudian dia ditangkap untuk disalibkan. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya pun, Yesus juga meminta kepada Bapa agar kita dapat memiliki sukacita. Saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 13. Namun sekarang aku datang kepadamu, dan semua ini aku katakan di dunia ini, supaya mereka dapat memiliki sukacitaku yang dipenuhkan dalam diri mereka. Ini adalah doa pribadi Yesus kepada Bapa. Inilah isi hati Yesus kepada kita, yaitu supaya kita memiliki kepenuhan sukacitanya. Yesus sungguh-sungguh ingin meninggalkan damai sejahteranya dan sukacitanya kepada kita sebelum dia pergi. Sekalipun murid-murid akan dibenci oleh dunia karena firman itu, tetapi sukacita yang berasal dari firman tidak dapat dibendung. Pertanyaannya adalah, adakah damai sejahtera dalam hati kita? Apakah hati kita dipenuhi oleh sukacita? Apakah pandemi yang kita alami saat ini, tekanan kehidupan, penganiayaan, kesengsaraan, sakit penyakit, dapat mematikan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan? Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bersamamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Yesus tidak ingin memberikan sembarang damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Tetapi dia ingin memberikan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari dia. Maukah kita memiliki damai sejahtera dan sukacita yang seperti itu? Alangkah ruginya kita jika kita tidak mendengarkan perkataan Yesus. Yesus berkata, supaya di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera.
Bapak Ibu terkasih, apa artinya di dalam aku atau di dalam Kristus? Di dalam Kristus merupakan sebuah konsep yang sangat penting di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam tulisan Paulus. Istilah ini dipakai 93 kali dalam Perjanjian Baru. Pada dasarnya dalam Kristus ialah suatu ranah atau alam di mana Allah melakukan karya keselamatannya. Umpamanya di dalam Efesus 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa Allah di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya segala berkat rohani dari dalam surga telah dikaruniakan dan dapat kita alami pada saat ini. Sebagai ilustrasi di dalam Kristus, mari kita pikirkan sebuah kapal selam di dasar laut. Dasar laut bukanlah sebuah lingkungan yang bersahabat bagi manusia. Namun kita dapat pergi ke dasar laut dengan menggunakan kapal selam. Atmosfer dari permukaan bumi dibawa ke dalam kapal selam itu. Jadi di dasar laut, nasib kita sangat ditentukan apakah kita berada di dalam atau di luar kapal selam. Di luar kapal selam, kita tidak dapat hidup. Hanya di dalam kapal selam itu, kita dapat hidup dan merasakan suasana seperti di bumi. Demikian juga di luar angkasa. Manusia tidak bisa hidup di luar angkasa. Namun, atmosfer dari bumi dibawa ke dalam roket atau kapsul. Dengan cara yang sama, kita berada di dalam dunia ini, tetapi di dalam Kristus kita mengalami suasana surgawi. Di dalam dunia yang kacau, tidak bersahabat dan mencekik ini, penuh dengan tekanan, tetapi di dalam Kristus kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacitanya. Lebih dari itu, kita juga mengalami segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita baca Yesaya 57 ayat 20. Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang fasik akan seperti laut yang berombak, yang tidak dapat tenang, airnya melemparkan lanyau. Lanyau adalah sampah. Airnya melemparkan lanyau dan lumpur. Tidak ada damai sejahtera, firman Allahku, bagi orang fasik. Hati yang tidak damai menandakan adanya kefasikan. Ini merupakan sebuah prinsip rohani yang mutlak. Setiap kali hati kita tidak damai, jika ditelusuri sampai ke akar-akarnya, maka kita akan menemukan kefasikan di situ. Jika kita mudah tersinggung dan marah dengan perkataan seseorang dan kehilangan damai, percayalah, di dalam hati kita ada sampah dan lumpur. Ada orang yang mencari damai sejahtera dengan pergi beryoga, namun mereka hanya akan mendapatkan sedikit damai sejahtera dari dunia ini. Kita harus belajar jujur terhadap diri sendiri. Kita pergi mencari dokter bukan untuk mencari penghiburan atau entertainment. Kita pergi ke dokter hanya karena kedua pertanyaan. Ada apa yang salah dengan tubuh saya? Dan apa yang harus saya lakukan? Dokter itu ramah atau tidak? Menghibur atau tidak? Tidak relevan pada persoalan. Demikian juga dengan gereja. Tugas utama gereja adalah memberitakan kebenaran. Apabila gereja terjun ke bidang entertainment, gereja telah kehilangan arah. Seperti rumah sakit yang menyediakan konser sebagai obat. Kita harus peka kepada gejala penyakit rohani. Salah satunya ialah hati yang tidak damai. Kita harus belajar memandang dosa sebagai sampah. Kita juga harus menyebut dosa dengan sebutan yang paling ekstrim. Itulah yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius 5. Ketika kita marah dan mengucapkan kata-kata yang menghina, kita harus menggambarkannya seperti membunuh, seperti menusuk-menusuk orang dengan pisau. Ketika kita melihat gambar atau film yang membangkitkan birahi sekalipun, hanya dalam beberapa detik saja, kita menyebutnya sebagai zina. Dan segera kita menghindar dari hal-hal seperti itu. Ketika kita berdusta, kita telah menjadi penyambung lidah dari si jahat. Yesus menutup pengajarannya dengan kalimat, "Di dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Kata penganiayaan dalam bahasa aslinya mengandung makna yang lebih luas. Makna dasarnya adalah kesusahan, tekanan, kesengsaraan, dan kesedihan. Yesus sudah memberitahu kita bahwa kita akan mengalami semua itu di dunia ini. Semua kesusahan yang kita alami saat ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Yesus sudah mengatakannya jauh sebelumnya.
Yesus meminta agar kita tetap kuat. Janji Yesus kepada kita adalah janji kemenangan. Karena Dia telah mengalahkan dunia ini. Janji Yesus bukanlah janji bahwa kita akan dilindungi dari konflik. Orang yang dilindungi dari konflik tidak dapat disebut sebagai pemenang. Mereka disebut sebagai penonton, pengungsi, penakut, dan sebagainya. Tetapi mereka bukanlah pemenang. Saat kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Artinya kita direkrut masuk ke dalam konflik yang sama. Berada di dalam Kristus, kita akan menjadi pemenang. Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Perkataan ini menunjukkan bahwa kita dapat menguasai hati kita. Apakah kita cemas, khawatir, takut? Semua itu bisa kita kuasai. Kita dapat mengendalikan perasaan kita. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lainnya. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan kedamaian yang sempurna, karena dia percaya kepadamu. Kita lihat adanya keterkaitan antara iman dan kedamaian yang sempurna. Hati yang khawatir dan gelisah adalah hati yang tidak percaya. Ketidakpercayaan akan membuka pintu kepada segala macam kefasikan. Hanya orang yang berhati teguh yang Allah berikan kedamaian yang sempurna. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mati disalibkan agar setiap perkataannya dapat menjadi kenyataan. Dia pergi supaya pesan-pesannya itu dapat diwujudkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kiranya melalui firman Tuhan, malam ini kita semua dapat berada di dalam Kristus. Dan Allah akan menjagai kita semua dengan kedamaian yang sempurna. Tahun lalu beberapa saudara kita ada yang pergi ke Yerusalem. Saya pribadi belum pernah pergi ke Yerusalem. Tahukah saudara-saudari makna dari Yerusalem? Yerusalem maknanya adalah kota damai. Sekalipun kita masih berada di bumi yang penuh kesusahan, tetapi di dalam Kristus kita dapat mengalami suasana dari Yerusalem surgawi atau Yerusalem yang di atas. Kiranya Bapa di surga mengaruniakan kepada kita semua dengan kedamaian yang sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau merancangkan bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasih, yang ingin Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Tolong kami agar kami dapat senantiasa berada di dalam Kristus, sehingga kami dapat mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau ingin berikan kepada kami. Berikan kami ketaatan, kesetiaan, dan iman yang teguh, sehingga Engkau dapat mengaruniakan kepada kami damai sejahtera yang sempurna itu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh malam hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan disampaikan boleh memberkati kita semuanya. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali ingin memuji Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu akan memberikan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Tuhan itulah sandaran kita Bapak Ibu. Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan dan kita percaya. Dialah sumber pengharapan dan kedamaian kita. Dia sumber penyembuh. Dia sumber pemulih kita. Sebelum malam ini kita mendoakan untuk saudari-saudari kami yang dalam keadaan sakit, maupun saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian dalam pergumulan. Mari kita dengan hati sikap berdoa, kita naikkan pujian ini.
satu-satunya Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita doakan untuk gereja kita. Kita rindu gereja ini boleh semakin bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan boleh campur di tangannya. Di dalam gereja ini, Tuhan boleh memberikan kerendahan hati bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dari hamba Tuhan yang ada di dalamnya, setiap majelis pengurus gereja yang di dalamnya, pekerja di dalamnya, yang melayani dalam gereja ini. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan ini semuanya dengan setiap orang yang ada di dalamnya boleh datang dengan satu motivasi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara untuk mendoakan gereja kita ini dan juga seluruh pekerjaan dan pelayanan yang ada di dalamnya. Ya Bapa yang di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau adalah sandaran kami, Engkau adalah andalan kami ya Bapa. Kami rindu gereja MDC ini boleh Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau boleh hadir di tengah-tengah gereja ini. Roh-Mu yang kudus boleh menggerakkan hati setiap orang yang terlibat dalam gereja ini, mempunyai satu hati kerinduan yang begitu dalamnya, kerinduan tersebut, sehingga setiap orang boleh dibakar semangat
untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk memberitakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, kiranya semua hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu ini, Engkau boleh persatukan semuanya, boleh melayani-Mu dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati ya Bapa. Bahwa Engkau satu-satunya yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami layani. Untuk seluruh majelis-Mu yang ada, berikanlah kami semuanya sekali lagi untuk kerendahan hati, kesatuan hati, boleh satu visi misi, yaitu untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu. Engkau boleh pakai kami semuanya dengan luar biasa ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini juga. Kami bukan hanya datang sekedar hanya melayani untuk tampil di depan, tapi betul-betul kami punya sikap datang untuk melayani-Mu, untuk memuji-Mu, sehingga kami boleh Engkau pakai untuk memberkati setiap orang yang kami layani ya Bapa. Dan setiap jemaat yang ada di tempat ini juga Bapa, Engkau berkati. Setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan di tempat ini, Engkau boleh pakai ya Bapa, untuk menguatkan kami setiap pribadi yang ada, sehingga kami senantiasa diingatkan bahwa kami harus selalu bersandar kepadamu. Kami selalu mengandalkan-Mu ya Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Sang Pencipta kami. Engkau adalah Bapa kami. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja-Mu ini ya Bapa, pakailah kami ini semuanya ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, sekali lagi ya Bapa, jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik. Jauhkanlah daripada hal-hal yang merusak. Tapi Engkau boleh memberikan kami setiap pribadi yang ada di gereja-Mu ini sebuah hati untuk bersekutu, untuk bersama-sama bersatu hati, untuk melayani-Mu. Bahkan Engkau boleh pakai kami setiap pribadi yang ada dalam gereja ini menjadi saksi yang hidup untuk menyebarluaskan firman-Mu dan nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa yang di surga. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ingin mendoakan untuk orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kalau kita tahu namanya, silakan sebutkan namanya. Di antara kita ada saudara-saudara, famili kita yang sakit, doakanlah mereka. Karena segala sesuatu, kalau kita doakan dengan iman, percaya, dengan benar, dengan mengandalkan Tuhan, doa itu penuh kuasa Bapak Ibu. Setiap pergumulan yang ada dalam diri kita masing-masing, mari kita bawa kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dialah Tuhan penyembuh dan Tuhan pemulih. Dialah Tuhan sumber pengharapan dan juga Tuhan yang memberikan kedamaian. Saya ajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa untuk mereka yang sakit dan juga berdoa untuk pergumulan kita. Katakan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan siap mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau boleh menjamah untuk saudara-saudari kami yang sakit pada saat ini, yang pada saat ini mereka sedang lemah. Engkau jamah mereka ya Bapa. Engkau boleh sentuh mereka. Engkau boleh kuatkan, berikan mereka penghiburan ya Bapa. Terutama mereka yang sakit, Engkau boleh tambahkan kekuatan dan penyembuhan bagi mereka ya Bapa. Karena kami boleh membaca dalam firman-Mu, Engkau sudah memberikan begitu banyak kesaksian bagi siapa saja
yang datang kepadamu dengan iman yang percaya, yang datang kepadamu dengan mengakui segala dosa yang ada, yang datang kepadamu dengan ketulusan hati, dengan iman kau percaya kepada anakmu Yesus Kristus. Pada saat kami berseru, Engkau akan mendengarkannya. Bahkan Engkau akan turun tangan, Kau jamah dan Kau sembuhkan. Kami percaya itu pasti akan terjadi, Bapa. Karena dalam firman-Mu sudah dicatatkan begitu banyak kesaksian yang ada. Nama-Mu penuh dengan kuasa. Kami rindu sekali lagi, Bapa. Kau boleh datang menghampiri kami satu persatu. Bagi yang saat ini tergeletak sakit, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kesembuhan. Bagi kami yang punya pergumulan dalam hati kami masing-masing, dalam kehidupan kami, apapun pergumulan itu, baik pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah studi, masalah pandemi ini. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati yang ada ya Bapa. Dengarkanlah doa kami Bapa. Hamba percaya di mana orang-orang-Mu yang kudus datang bersama-sama berdoa, maka mujizat-Mu akan terjadi di situ. Hamba-Mu juga pernah menyaksikan dan juga pernah merasakan bagaimana Engkau turun tangan, Engkau campur tangan dalam kehidupan. Bagaimana Engkau menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana Engkau menyembuhkan orang yang sudah divonis mati. Tapi Engkau sanggup melakukan itu semuanya. Karena kami yakin dan percaya mujizat-Mu hari ini masih ada. Ya Bapa yang di sorga, dengarlah seruan kami. Hadirlah di dalam tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Mungkin selama ini kami sudah tidak mendengarkan suara-Mu. Kami sudah terlalu jauh daripada Engkau. Tapi biarlah malam ini ya Bapa, kami boleh izinkan untuk datang ke hadapan-Mu. Kami berseru kepada-Mu. Pandanglah kami ya Bapa. Engkau bisa melihat bagaimana kami berpatah hati, bagaimana kami bisa merasa seperti kami tidak punya jalan lagi. Tapi biarlah malam ini ya Bapa, kami boleh kembali dikuatkan dengan lagu-lagu yang sudah kami naikkan, sehingga kami kembali diingatkan bahwa kami tidak hidup sendiri saja, bahwa Tuhan senantiasa menopang, bahwa kami masih punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Ya Bapa yang di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dengarkanlah kami ya Bapa. Janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang setia. Engkau satu-satu yang dapat kami percaya. Waktu-Mu adalah selalu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 我们在天上的父，愿人从中可以享乐。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一陷试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Mari kita terima doa berkat. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus boleh menyertai kita semuanya dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.